Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang hadir sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Kalau kami mampu melalui segala permasalahan kehidupan yang kami jalani, itu semata-mata karena pengharapan yang kami punya dan juga firman Tuhan yang terus menguatkan kami untuk kami boleh melangkah, menapaki setiap perjalanan hidup di tengah pandemi ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau diteguhkan kembali dengan firman Tuhan. Kami memohon penyertaan Roh Kudus-Mu. Kiranya hikmat Tuhan bersama-sama dengan kami. Ketika kami mulai membaca bagian dari firman Tuhan, kami dimampukan mengerti, memahami, bahkan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, selaku hamba-Mu di dalam keterbatasan, kiranya Tuhan menolong untuk dapat mewartakan kabar sukacita dari Tuhan kepada kami semua. Kami menyerahkan waktu yang kami punya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, Yohanes 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Mahatma Gandhi pernah berujar. Dia mengatakan, "Yes, saya suka Yesus, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Seandainya orang Kristen hidup seperti apa yang Yesus ajarkan dan teladankan, saya yakin hari ini seluruh India telah menjadi Kristen." Nah saudara, apa yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi adalah sebuah kenyataan kekristenan yang dalam praktek kehidupannya jauh dari apa yang seharusnya dinyatakan. Nah saudara, Gandhi pernah mengalami penolakan karena ketika ia ingin bergabung dengan salah satu gereja yang akan dia masuki. Nah saudara, dalam sebuah riset, David Kinnaman dari The Barna Group juga pernah meliris sebuah hasil penelitian tentang kekristenan. David Kinnaman dalam bukunya Unchristian bertanya kepada orang-orang di luar kekristenan yang disebutnya dengan outsiders, saudara. Dan dia bertanya tentang apa pendapat mereka tentang orang Kristen. Nah saudara, hasil penelitiannya cukup mengejutkan karena
Kineman mengatakan dalam bukunya orang-orang Kristen itu dia dipandang oleh orang-orang di luar kekristenan sebagai orang yang munafik, saudara. Orang yang suka menghakimi, orang yang kasar dan tidak menunjukkan kasih kepada orang yang berbeda dengan mereka. Mereka mengatakan orang Kristen sebagai orang yang sangat kuno, sangat kaku dalam pemikiran, pemarah, saudara, tidak logis. Mereka mengatakan orang Kristen banyak ingin mempengaruhi orang lain, tetapi ia sendiri sebenarnya tidak hidup damai dengan sesamanya. Saudara, orang-orang di luar kekristenan mengatakan bagaimana ia bisa menjelaskan apa yang ia percayai kepada orang lain yang belum percaya kalau kehidupan mereka tidak seperti apa yang sedang mereka beritakan. Saudara, ini adalah sebuah kenyataan di mana ketika kita hari ini merenungkan tema supaya dunia percaya, tetapi tampaknya kehidupan kekristenan belum menunjukkan kenyataan yang sebenarnya yang harus dihidupi oleh orang Kristen. Bahkan saudara, dalam buku Unkristen itu Kineman menjelaskan bentuk kemunafikan terlihat pada adanya pemisahan antara gereja dengan lingkungan di sekitar gereja. Gereja seperti menutup mata dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Entah lingkungannya menjadi tempat transaksi narkoba, entah menjadi tempat prostitusi, hal itu tidak ingin dilihat oleh gereja. Gereja yang dilihat sebagai bangunan suci sepertinya tidak ingin ikut turut campur atau merangkul orang-orang yang sebenarnya membutuhkan pertolongan gereja, saudara. Nah, saudara, apa yang diungkapkan oleh Mahatma Gandhi, apa yang dituturkan oleh Kineman dalam bukunya merupakan sebuah kenyataan yang sungguh miris tentunya bagi kita. Ketika dunia membutuhkan cinta kasih Tuhan, ketika dunia membutuhkan solusi terhadap segala permasalahan hidup yang ada di dalamnya, pertanyaan pentingnya saudara, apakah gereja menjadi jawab terhadap segala persoalan yang terjadi dalam dunia saat ini? Kalau kita merenungkan saudara, selama lebih dari 2000 tahun gereja, eklesia ini telah berada dalam dunia ini dengan peruntukan khusus untuk menghadirkan shalom di tengah dunia. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Gereja tampaknya semakin hari semakin ditransformasi oleh dunia. Gereja masih berada di dunia sebagaimana seharusnya, tetapi dengan cara berada yang salah, saudara. Kita masih melihat kita sendiri sebagai gereja terpecah-pecah. Kita menyadari juga sebagai gereja kita masih terpisah sendiri-sendiri. Dan jangan-jangan saudara-saudara, gereja telah menjadi bagian persoalan dan bukan jawab atas persoalan yang terjadi dalam dunia ini. Gereja tidak lagi menjadi tubuh Kristus yang satu, melainkan telah menjadi semakin terpecah belah dan jangan-jangan saudara hidup sendiri-sendiri. Maka itu menarik hari ini kita coba merefleksikan saudara doa Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Yesus memasuki penderitaannya, di mana Tuhan Yesus berdoa tentang kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus dalam rangka supaya dunia percaya. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana mewujudkan doa Tuhan Yesus ini? Jika kehidupan gereja berada dalam keterpisahan satu dengan yang lain. Saudara, Ibu, ibadah Minggu Paskah 7 mengajak kita sebagai gereja dan orang percaya memfungsikan diri kita dan memainkan peran kita serta tanggung jawab tugas kita dengan benar. Dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 ini saudara, kita masih merayakan misteri kebangkitan Kristus sebagai akhir dari rangkaian Paskah. Namun kita menyadari bahwa tidak berarti kuasa kebangkitan Kristus berakhir dengan selesainya masa raya Paskah di minggu ke-7 ini. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus tetap abadi dan terus bergerak ke depan. Seperti bola salju yang kemudian semakin membesar dan merangkum meliputi seluruh semesta ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui kebangkitan Kristus seharusnya
Umat percaya memiliki pengharapan yang kokoh, walaupun berada di tengah-tengah realitas kematian dan penderitaan selama dia menjalani kehidupan ini. Maka itu spiritualitas pengharapan dalam kuasa kebangkitan Kristus adalah kebutuhan setiap umat agar ia tidak terputus atau ia putus asa saat menghadapi kuasa dunia yang memang destruktif ini, saudara. Dan sebaliknya melalui kuasa kebangkitan Kristus, pengharapan dalam sikap iman tersebut semakin menguat dan memberkati banyak orang dalam lingkup yang lebih luas. Nah, saudara, konteks dari Injil Yohanes 17 adalah menjelang Yesus ditangkap dan disalibkan. Tetapi kita melihat di tengah situasi kritis tersebut, Yesus masih menaikkan doa syafaat yang dilandasi pengharapan yang kokoh dan yang abadi. Kalau kita melihat dari struktur narasinya, doa Yesus dalam Yohanes 17 terbagi dalam 3 bagian. Kalau saudara membaca Yohanes 17 ayat 1 sampai 3, ini doa Yesus tentang keberadaan dirinya selaku anak Allah. Lalu kalau kita lanjut ke ayat 6 sampai ayat 19, kita melihat ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Baru saudara di ayat 20 dan 26 yang kita baca hari ini adalah doa Yesus untuk seluruh umat percaya. Nah, saudara, inti doa yang menjadi pesan dalam bacaan Yohanes 17 ayat 20 sampai 26, sekali lagi ini adalah bagi seluruh umat percaya. Umat percaya hasil pekabaran Injil dari para murid. Dan kita semua termasuk di dalamnya, saudara. Nah, saudara, doa syafaat Yesus tidak terbatas lagi pada kebutuhan para muridnya. Yesus juga dalam doanya mendoakan orang-orang yang mendengar dan percaya akan pemberitaan Injil para murid. Seperti yang kita baca di ayat 20, saudara. Dan orang-orang yang percaya dalam konteks ini adalah kita semua. Yang percaya dari pemberitaan Injil dan tersebar di berbagai tempat. Dengan keanekaragaman etnis, budaya, adat istiadat, bahasa, sosial, politik, dan ekonomi. Keberagaman tersebut semakin diperkaya juga dengan pola ibadah dan ekspresi yang sesuai dengan latar belakang sejarah pembentukan jemaat itu. Dalam latar belakang tersebut, saudara, terkandung warisan teologi, corak denominasi. Ada juga warna spiritualitas dan situasi real yang dialami masing-masing. Oleh karena itu, saudara, tidak heran kalau jemaat yang didirikan Kristus senantiasa beragam dan multidimensional. Keberagaman dalam kehidupan berjemaat itu terjadi, saudara. Dan ini merupakan kekayaan spiritualitas dan historitas. Maka itu setiap denominasi jemaat memiliki kekhasan, memiliki identitas masing-masing, baik dari sudut rohaninya maupun dari latar belakang sejarahnya. Nah, secara garis besar, saudara, keberagaman gereja itu di muka bumi, kita bisa melihat ada 3 denominasi besar. Episkopal, kongregasional, dan presbiterial. Namun yang menjadi masalah, saudara, di dalam keberagaman itu adalah dalam kenyataan sehari-hari, keberagaman yang seharusnya saling memperkaya tersebut sering berubah menjadi keberagaman yang saling membatasi, saling menghakimi, saling mencurigai. Akibatnya, saudara, masing-masing saling membangun tembok pemisah. Gereja-gereja terjebak oleh roh dunia sehingga kemudian hidup dalam kompartementalisasi yang memunculkan sikap hidup saling mengisolasi, mengasingkan diri, dan membatasi satu sama lain. Mau bantu jemaat saja atau mau bantu orang saja, saudara, mesti didata dulu. Ini anggota atau bukan? Kalau bukan, maka perlakuannya berbeda dengan anggota. Nah, saudara, doa Yesus dalam Yohanes 17 menjadi relevan untuk kita renungkan. Kita mesti merenungkan kembali doa yang Yesus angkat di dalam Yohanes 17 itu. Dalam doa itu, Yesus berkata, saudara, seperti yang tadi kita baca dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saudara, kita perlu memahami bahwa Yesus selaku kepala gereja
tidak pernah menghendaki semua gerejanya esa dalam pengertian serba seragam. Saudara, makna esa tidak identik dengan keseragaman. Allah tidak menghendaki makna keesaan dalam pengertian yang sama atau tunggal. Sebab makna esa, saudara, senantiasa bersifat relasional. Doa Yesus dalam Injil Yohanes 17, agar umatnya yang beragam itu dapat menjadi satu. Adanya dalam pengertian keesaan dalam keberagaman. Atau kita sering mendengar istilahnya unity in diversity, saudara. Maka itu dalam Yohanes 17 ayat 21, doa Yesus ini menekankan dua tujuan utama. Yang pertama supaya mereka menjadi satu. Yang kedua supaya dunia percaya bahwa Allah yang telah mengutus Yesus. Nah saudara, doa Yesus inilah seharusnya menjadi daya pendorong bagi gerakan ekumenis, saudara. Yaitu keesaan gereja yang diwujudkan dalam keberagaman. Makna keesaan gereja, saudara, bukan bertujuan agar gereja tampil sebagai organisasi atau lembaga yang superpower. Keesaan gereja dihayati sebagai perwujudan tubuh Kristus yang memiliki keanekaragaman fungsional. Realitas keanekaragaman fungsional ini, saudara, lebih efektif untuk menyatakan karya keselamatan Allah kepada dunia daripada kesatuan denominasi gereja. Dan kalau gereja-gereja Kristus mempertahankan tembok atau bentengnya masing-masing secara eksklusif dan saling membenarkan diri, maka dunia tidak akan terdorong untuk ambil bagian dalam realitas tubuh Kristus tersebut. Peristiwa perpecahan di antara gereja-gereja akan menjadi batu sandungan. Realitas perpecahan gereja menandakan gereja sebagai persekutuan umat percaya gagal, saudara, menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan. Nah lalu pertanyaannya, kenapa harus menjadi satu tubuh Kristus, saudara? Kisah Rasul yang kita baca ayat pasal 16 ayat 16 sampai 34 memperlihatkan dua tantangan gereja sepanjang masa, yaitu gereja selalu diperhadapkan dengan kuasa gelap dan penolakan dunia melalui penganiayaan kepada umat percaya. Kedua tantangan itu hanya dapat diatasi apabila gereja-gereja yang terdiri dari berbagai ragam memiliki persekutuan yang esa dan saling mendukung. Tentu saudara, ini akan menjadi PR, pekerjaan rumah yang panjang, yang harus terus diupayakan, diperjuangkan. Kalau kita melihat Yesus berdoa untuk kesatuan murid-muridnya dan orang-orang percaya atau gerejanya, maka kita juga seharusnya sebagai orang yang percaya atau sebagai gereja terus bergumul. Bahkan meratapi perjalanan yang masih diwarnai dengan pertikaian, bahkan perpecahan yang tanpa disadari masih berlangsung, saudara. Karena apapun bentuk pertikaian dan perpecahan orang-orang percaya atau gereja sudah dan akan terus menjadi kesaksian buruk bagi dunia. Injil tidak akan dapat diberitakan dengan benar di jemaat mau dimanapun, jemaat yang terpecah ataupun yang tidak ada kesatuan. Dunia, saudara, tidak bisa diinjili oleh gereja yang saling bersaing satu dengan yang lain. Sebaliknya, saudara, kesatuan gereja akan menjadi kesaksian yang membuka mata dan membuat dunia melihat dan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah Bapa. Maka itu saudara, mari hari ini dengan semangat Paskah itu, dengan semangat Paskah yang masih menggelora di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya atau gereja menghidupi gereja yang esa atau kesatuan yang satu adanya dengan menghidupi misi gereja yang bersahabat, berkolaborasi, bersinergi sehingga menjadikan dunia sebagai rumah bersama yang layak diselamatkan. Apakah ini pekerjaan yang mudah? Ini bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Tetapi ini juga bukan pekerjaan rumah yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Oleh sebab itu mari kita minta pertolongan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan itu, yang menjadi penolong bagi kita. Supaya dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita terus disadarkan tentang kesatuan tubuh Kristus itu.
Kesatuan tubuh Kristus yang harus saling memulihkan di tengah segala situasi tatanan yang sedang kita hadapi. Dan kalau itu terjadi saudara, maka tema kita supaya dunia percaya akan dengan sendirinya terwujud melalui kehidupan kita. Tidak ada lagi ungkapan-ungkapan seperti Mahatma Gandhi. Tidak lagi ada riset seperti yang dituliskan oleh David Kinnaman. Semua akan takjub, terpesona, tergetar dengan bagaimana orang-orang percaya hidup dalam kesatuan, dalam keberagaman. Tuhan memberkati kita. Amin.